gua kalau bikin film adegan contoh kayak misalkan yang itu yang sempat saya sering bilang adegan aku mau kamu yang menang, terus Dilannya suruh senyum gitu. Nah terus kamu pas dia ngomong gitu kamu harus tersipu ya gitu ya, terus kamu senyum kayak gitu kan, terus Iya benar. nah pas di adegan ini saya sudah punya yang ada di rekaman orang-orang yang menonton film Dilan 90, adegan yang tadi Mbak Aya lihat itu jadi guide saya untuk bikin adegan ini sebenarnya. Jadi saya kayak bikin memori kalau Milia celingak-celinguk itu bakalan ngapain gitu, ngerti nggak? Bener. Nah, Karena ketika nobar itu kita tuh jeritannya justru ketika lihat-lihatannya, ketika ada sepersekian detik cuma senyum-senyum saling lihat, itu orang histerisnya wow sudah seperti ada acara bombastis gitu, padahal cuma lihat-lihatan doang, bener sih. Iya, jadi kan film ini kan kayak ngebawa memori orang yang pernah ada di masa umuran Dilan dan Milea gitu ya. Nah, yang paling berasa adalah kan untuk melakukan adegan cium pipi itu mungkin bagi sebagian orang yang baru pertama itu kan itu deg-degannya kayak gimana gitu kan, makanya dia harus perhatikan bahwa situasi lokasi semua aman gitu ya, terkendali gitu, baru dia lakukan, baru dia eksekusi gitu kan. Nah penonton itu sudah kerekam gitu adegan setiap Milia yang celingak-celinguk kayak gini, ketika ada Dilan di depannya udah kegambar di kepalanya dia, di kepala penonton bahwa ini akan melakukan ini gitu. Makanya saya bilang sama mereka waktu ngedirectnya, kalau bisa adegan ini jangan dibawa buru-buru selesai, jadi bawa emosi penonton itu, terus bawa kerasanya kamu deg-degan. Jadi jangan buat kayak seperti cowok-cowok biasa yang melakukan ini tuh gampang mudah banget, atau cewek biasa yang ya maksudnya gampang banget lah buat ngelakuin adegan begini gitu. Memang saya mau bawanya bahwa ini tuh apa ya, masih kikuk, mau iya enggak gitu, oh berani enggak ya gitu. Karena emang waktu saya muda tuh, waktu saya seumuran dia tuh mau begitu tuh kayak gimana ya, berdebar-debarnya gitu. Itu yang mau dibawa di sini gitu. Padahal kan enggak gitu. Padahal cuma gini doang kan. Gini doang udah senang banget gitu. Itu kan kita bilang kenapa Dilan itu relatable, mau lo udah melewati fase, udah lewat nih, udah nggak pernah deg-degan kayak gini lagi, maksudnya udah gede, udah dewasa, tapi kita tuh diajak bareng-bareng untuk nostalgia. Lo inget gak ketika lo pertama kali ngerasain jatuh cinta tuh deg-degannya tuh kayak gini nih gitu kan. Nah itu yang bikin jadi ya Allah, gue jadi inget tuh dulu gue zaman sekolah, untuk kayak cuma sekedar colongan bisa pegangan tangan aja deg-degannya sampai ubun-ubun yang kayak gitu kan. Itu jadi kan film ini jangan sampai mengajarkan jadi orang gampangan untuk melakukan adegan begitu apa segalanya ya gitu. Karena itu bukan itu poinnya dari film ini. Poinnya adalah bagaimana orang bisa ikhlas bahwa tidak semuanya itu harus bersama gitu ya. Masa lalu itu apa ya, indah buat dikenang gitu, nggak usah disesali gitu. Ngerti nggak sih? Tenang ininya aja sih, kayak mengingat deg-degannya. Betul. Bukan berarti maksudnya pengen balikan sama mantan zaman SMA gitu. Enggak. Cuma tuh lihat tuh kayak cuma dipegang jidat aja gitu sama pacar, rasanya creepy gitu ya. Senangnya udah kayak gimana gitu. Jadi bentuk kalau langsung dicium lihat-lihatannya Mas atau apa gitu. Dilan kan enggak gitu. Tuh celinguk-celinguk gitu. Dia buat megang bibir Dilan ini aja sampai kayak gitu kan. Cit. Harus lihat dulu gitu kan. Ya, gue seneng banget ya ada di Netflix. Gue bisa nonton berulang-ulang dan jerit-jerit sendiri. Sumpah, yang lain pada histeris ya di komen ya. Gila banget. Saya juga kalau saya lagi suntuk, lagi apa gitu, hobi nonton Dilan lagi gitu. Kadang-kadang, lucu ya gitu. Saya lupain bahwa dengan baper, bukannya kita harus, aku sih terlepas dari itu semua, menurut aku itu adalah sebab akibat tuh ada ketika suatu produk itu jadi terkenal luar biasa, akan selalu ada efeknya. Misalnya tiba-tiba ada shipper yang mereka pengen jadian di dunia nyata, itu kan salah satu indikator menunjukkan kalau si aktor dan aktris ini berhasil loh Mas memerankan apa yang mereka perankan. Jadi aku rasa jangan disingkirkan justru mereka ini, si shipper ataupun para fans ini, karena itu adalah bagian dari satu karya kamu dan itu bisa dijadiin indikator. Oh
kalau gue nih berhasil nih di level bisa bikin kacau balau perasaan banyak orang cuma gara-gara gue cepluk begitu doang padahal kan. Itulah kerennya sih. Nah, ini nih Mas yang semua orang bertanya-tanya. Kita ngobrol santai aja soal scene yang heboh banget. Sampai kesannya kayak gimana banget ini scene ya. Bentar. Sini. Ada hujan-hujan. Yoi. Aduh. Ini kan ngarepnya luar biasa ya. Banyak sih pihak-pihak yang banyak sama banget. sini. Banyak. Ini hujan nih. Teman-teman, silakan nostalgia. Nah, jujur tuh pas SMA dapat momen bisa berdua sama pacar gini malah deg-degannya lebih mampus gitu. Iya sih, malah takut ngapa-ngapain. Kalau gue makin ada kesempatan makin takut gue. Nah, ini kenapa kan kalau di buku gue ingetin lagi ya Mas, kalau di buku emang bener tuh ada adegan minum jahenya gitu kan, keinginan, terus megangin gelasnya tuh Milenya kayak deg-degan gitu. Ini dapat banget sama si pengaplikasiannya dari si Sasanya sendiri. Tapi apa sih yang challenging dari scene ini? Gimana ya? Scene ini tuh scene yang paling ditunggu banyak orang sebenarnya. Tapi di sini itu sutradara itu nggak boleh kejebak sama itu ya, terlalu vulgar gitu. Jangan sampai film Dilan ini gara-gara setitik yang orang pengen lebih kebuka gitu ya, malah jadi rusak semua gitu. Makanya scene ini tuh diskusinya panjang gitu. Kita kalau di buku kan dia dituliskannya sehabis ini kalian pasti tahu apa yang sudahlah, aku nggak perlu ceritain lagi sehabis apa gitu kan. Ya gitu. Ya gitu kan. Nah, makanya di sini ini sempat kita bawa, memang saya brief ke pemainnya bahwa nanti kamu adegannya harus begini ya gitu, sampai dekat lah gitu lah, pokoknya sampai dekat banget gitu. Tapi di filmnya saya nggak masukin. Karena ya itu, jangan sampai film Dilan 91 ini malah jadi kejebak sama yang terlalu vulgar begitu buat saya gitu. Karena kan bukan itu film ini sih ya, bukan ngomongin gituan sih sebenarnya gitu. Makanya akhirnya Pak Fajar mikir hati-hati banget ngomongnya, ya iya dong. Kalau ngomong emang harus pikir dulu guys, yang bener itu. Jangan langsung ceplos. Jadi saya suka dua orang ini, sangat profesional banget, suka banget gitu. Jadi ketika dijelasin gitu, mereka sendiri itu juga bisa ngerasain gitu situasinya, hujan-hujan, degannya. Dan ini sangat khusyuk banget ngerjainnya gitu, nggak semua orang boleh lihat, nggak boleh ada behind the scene gitu. Itu nggak ada behind the scene ya, jadi kalau mau nanya. Bisa dibilang scene sakral lah ya buat semua orang, baik itu tim produksi ataupun kita semua. Menurut aku bagus dibuat dengan tiba-tiba langsung out gitu, shotnya langsung jauh. Menurut aku itu bagus banget Mas, karena lebih baik apa yang ada di novel emang persis kayak apa yang ada di film. Ya siapa tahu sesudah itu kalian tahu kan apa yang terjadi bisa jadi mereka nggak play bareng, kita kan nggak tahu. Tiba-tiba mereka abis itu baca buku baru, kita nggak tahu ya. Jadi silakan difantasikan sesuai dengan keinginan aja. Gitu. Betul. Jadi sesuai. Jadi kalau yang masih belum tahu apa selanjutnya, misalnya umurnya belum membayangkan adegan-adegan apa, dia bisa membayangkan yang lucu-lucu lah ya mungkin. Ya. Tapi yang udah cukup bebas lah, silakan. Dengan saya kasih establish room, jadi dengan saya kasih adegan establish room di depan, terus hujan menjauh ke pohon-pohon yang berwarna pink di atas itu buat saya bisa lebih imajinatif, sama kayak kita lagi baca bukunya saat membayang sendiri, dan lebih liar lah gitu. Makanya agak dipanjangin dikit itu adegan itu, hujan-hujannya itu membawa suasananya. Pada protes kayak kalau pemasa main gaple nih. Kedengeran nggak? Dia bilang mulut udah maju masa main gaple doang. Lo kan terserah
Milea maju, ini Milea ngomong kamu yang kocok kartunya ya, kan kita nggak tahu dia lagi main gaple. Aduh, kacau banget ya. Oke, ini sinyalnya gak putus-putus ya kayaknya Mas Fajar. Ini sinyalnya gak putus-putus. Enggak Kita sih, menikmati udah sini kayaknya. aja dulu. Coba saya cek dulu ya. Nanti blank hitam kalau. Mungkin Mbak. Hidup. Coba Den, power bank. Den. Saya lagi di kantor. Keren. Saya juga pakai wifi. Deh, ya kan tuh. Iya. Saya dengar kan? Langsung aja gaplenya digelar orang belum kelar nih yang ngomong. Nah, Macam. Oh, kan? Hawa dinginnya gimana gitu ya? Cakung. iya bener. Tuh semua pada bilang langsung aja. Ya udah, yang penting kan kata Milea udah langsung aja. Berarti udah tahu dong jawabannya apa, guys. Aja ya guys. Sinyalnya kok gini sih, kejet-kejet. Saya sih enggak ya. Oh, tapi kamu dengar aku jelas kan, Mas? Suara ayah jelas nggak? Jelas. Cuman saya ganti ini nih. Yang ini baterainya habis. Jelas. Ini kalau jelas kita lanjut nanya lagi nih, Mas Fajar, dengar suaraku? Dengar, cuman kayaknya sinyalnya Mbak Aya agak putus-putus ya. Ya. Sinyalnya aku, si wifi-nya aku. Ma, ini bala-bala dirumutin semut. 1, 2, 3. Ini aku udah matiin wifi. Kayaknya nggak lebih baik. Saya dengar kok. Saya dengar banget, jelas banget. Ya udah, kita langsung membahas ini aja deh, Mas. Itu kayak Kita bedah film ya. udah cukup dulu. Kayaknya ya. Oh, enggak, iya ini Netflix. Kalau aku ini aku. Kita di Netflix, Mas Fajar. Mas Fajar, lanjut membahas film Mas Fajar berikutnya, Buya Hamka. Ya. Buya Hamka itu barengan sama Vino loh, salah satu aktor yang menurut aku kece banget ya. Share Mas, ceritain tentang pembuatan Buya Hamka. Baik. Nah, keren banget. Oke, jadi film ini mungkin